Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang pupuk magnesium sulfat. Nah, banyak para petani yang tidak tahu fungsi dari pupuk magnesium sulfat, karena pupuk magnesium sulfat ini biasanya kalau di toko pertanian yang masih kecil itu biasanya yang kurang lengkap, itu biasanya jarang ya menjual pupuk magnesium sulfat, karena banyak para petani itu tidak menggunakan pupuk magnesium sulfat ini karena mereka tidak tahu apa fungsi dari pupuk magnesium sulfat, terutama para pecinta tanaman hortikultura, contohnya seperti tanaman cabai, tomat, dan lain-lain ya. Biasanya kalau saya tuh suka menanam tanaman cabai besar ataupun cabai rawit. Biasanya saya setiap tahun saya pasti menanam ya, khususnya untuk tanaman CRM, cabai rawit merah, itu biasanya umurnya sangatlah lama kalau untuk varietas yang lokal ya, biasanya sampai umur 1 tahun lebih, dan tergantung dari cuaca ya. Apabila cuacanya sangat ekstrim, hujan terus setiap hari malam hujan, biasanya itu rentan dah sama penyakit. Jadi tergantung dari cuaca juga dan kelembapan pada lahan tersebut. Jadi kalau lahannya tidak rawan banjir atau bisa diantisipasi air terus mengalir, biasanya tanaman bisa kuat ya, tidak terendam sama air intinya. Nah, kembali lagi ke fungsi dari pupuk magnesium sulfat ini ya, khususnya pecinta tanaman hortikultura ya. Nah, biasanya ini jarang yang tahu. Nah, fungsi dari pupuk magnesium sulfat di sini tidak ada penjelasannya, apa kegunaannya, dan tidak ada dosis anjuran. Di sini cuma dijelaskan unsur hara magnesium sulfat sebanyak 16% dan sulfur sebanyak 13% kandungannya. Biasanya magnesium ini ada di pupuk dolomit ya. Biasanya kalau mau tanam cabai itu sebelum dibungkus lahannya menggunakan mulsa, itu biasanya sebelumnya harus ditaburi pupuk dolomit. Nah, kandungan dari pupuk dolomit tersebut itu adalah yang pertama kalsium dan magnesium. Nah, jadi kalau ini yang pupuk magnesium sulfat ini kandungannya adalah magnesium dan sulfur. Ini kandungannya adalah magnesium dan sulfur. Apa fungsi dari pupuk magnesium sulfat ini tersebut ya? Nah, biasanya kalau tanaman cabai atau tanaman hortikultura, pada masa apabila kita pada pupuk dasar menggunakan pupuk dolomit, nah jangka dalam 1 bulan pupuk dolomit tersebut itu akan semakin berkurang atau semakin habis, maka otomatis tanah itu akan turun pH-nya, berada di pH di bawah angka 6 biasanya masuk ke angka 5. Jadi kalau sudah pH tanah sudah drop, turun, otomatis pertumbuhan tidak akan normal kembali, apalagi di musim hujan. Nah, kalau sudah musim hujan biasanya meskipun ditaburi pupuk dolomit di awal atau di dasaran, maka pupuk dolomit itu semakin akan terkikis, tertimbun ke dalam tanah ya, ke bagian bawah. Jadi bagian tanah bagian atas akan berubah menjadi tanah asam. Nah, untuk antisipasi tersebut, nah biasanya kalau sudah tanah asam, maka akan timbul beberapa gejala pada tanaman. Biasanya gejala tersebut akan timbul pada bagian daun yang sudah tua. Pada bagian yang sudah agak tua itu ada bercak-bercak hitam. Nah, itu pada bercak-bercak hitam yang bulat-bulat, ada yang kayak petai itu dah di bagian daunnya, dan berubah menjadi kuning, meskipun ada yang hijau tapi ada
bercak-bercak hitam pada tanaman. Nah, itu sudah terserang oleh jamur. Maka biasanya kalau orang lain itu hanya dikendalikan menggunakan fungisida saja. Jadi kebanyakan itu masih kurang efektif. Jadi tanaman tersebut itu sudah kekurangan salah satu unsur hara. Jadi untuk mengendalikannya maka kita harus menggunakan fungisida dan menggunakan magnesium sulfat ini. Nah, fungsi dari magnesium sulfat ini agar tanaman tidak mudah terserang oleh jamur. Jadi apabila tanaman sudah kekurangan unsur hara seperti sudah terserang oleh bercak daun pada tanaman tersebut, maka itu ada tanaman tersebut sudah kekurangan magnesium sulfat. Jadi ini tidak ada dosis anjuran dalam penggunaan pupuk magnesium sulfat, meskipun menggunakan dosis tinggi itu pun tidak ada pengaruhnya pada tanaman tersebut. Jadi tidak ada dosis ya. Biasanya kalau saya pribadi menggunakan 3-5 sendok per tangki 16 liter, itu pun sudah cukup kita semprotkan kepada tanaman tersebut agar tanaman kita tidak terserang oleh jamur bercak daun. Jadi tanaman kita kokoh dan tidak mudah rontok pada daun-daun tersebut. Apabila sudah rontok, maka pertumbuhan tanaman tersebut tidak akan maksimal lagi, maka buah pun juga tidak akan maksimal. Maka magnesium sulfat ini sangat dibutuhkan pada tanaman tersebut. Nah, semoga tips ini bermanfaat bagi para petani, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.